Oke, kita mulai. Pada hari ini kita akan belajar mengenai metode selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar VAR forecasting, lalu struktural VAR, dan pada hari ini kita akan belajar mengenai vector error correction model. Vector error correction VEC. Vector error kurung. Ya, yang ngerekamnya tolong direcording yo. Yo, sudah. Oke, ya, ini adalah materi kita. Nah, ini ada banyak negara. Untuk yang lainnya nanti akan saya minta untuk sebagai tugas praktikum. Nah, tapi yang akan kita coba pada malam ini kita gunakan negara Austria ini, teman-teman. Di sini kita memiliki 3 variabel yang kita gunakan. Pertama adalah jumlah uang beredar. Lalu yang kedua adalah consumer price index, ya, atau inflasi. Dan yang ketiga adalah RGDP atau real gross domestic product. Ya, kita memiliki 3 variabel ini, di mana M, P, dan R GDP. Nah, berarti kalau kita tulis, kan berarti M sama dengan beta 0 tambah beta 1P tambah beta 2 RGDP tambah error term. Nah, ini adalah persamaan yang kita buat di dalam ekonometrika. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa materi kita pada malam hari ini yaitu mengenai VECM, yaitu vector error correction model. Nah, dari sini kita sudah melihat adanya error correction model. Ketika ada error correction model seperti ini, berarti nanti ada yang namanya kointegrasi. Seperti ini. Sehingga kalau kita, misal kita ambil 2 variabel, M dan P, maka persamaan dari error correction modelnya atau ECM-nya itu akan menjadi delta M T pada waktu tahun T merupakan alfa M dari variabel M atau jumlah uang beredar sama dengan MT-1 dikurangi beta price atau consumer price index T-1 tambah VT atau error term-nya. Dan untuk variabel price-nya berarti delta PT sama dengan alfa P sama dengan MT-1 min beta PT-1 tambah UT atau error term-nya. Nah, ini adalah kointegrasinya. Nah, di dalam pembentukan pembentukan ECM ini juga akan melibatkan variabel-variabel. Kalau kita menggunakan 2 variabel ini, berarti akan melibatkan 2 variabel ini, yaitu adalah jumlah uang beredar dan price. Ini ketika dia menggunakan 0 legs. Nah, lalu kalau misal ada legs lebih, atau ada 1 leg, 2 leg, dan selanjutnya, maka bisa kita tulis menjadi jumlah uang beredar money supply sama dengan 1 ditambah alfa M MT-1 dikurangi alfa M beta PT-1 tambah VT atau error term-nya. Nah, begitu juga dengan yang price PT sama dengan alfa P MT kurangi 1 ditambah 1 dikurangi alfa P beta PT-1 tambah UT. Nah, ini sama aja persamaan ECM. Ya. Nah, persamaan ECM di sini ini yang linier. Nah, ini yang non
linear. Nah, kalau tambah variabel lagi, berarti nanti tinggal kita masukkan. Nah, pembentukan ECM ini berarti, ya, pokoknya kalau ada model seperti error correction model, lalu vektor error correction model, berarti dia itu akan mendapatkan harus melewati kointegrasi, dan yang kedua nanti akan memiliki short run koefisien dan long run koefisien. Nah, untuk long run koefisien, ya, untuk long run koefisien sehingga menjadi beta 1 MT minus 1. Nah, ini misal kita masukkan kedua-duanya ini. Nah, ini misal ini kita jadikan ini sebagai short run. Nah, yang ini long run-nya berarti beta 1 ditambah beta 2 PT minus 1 tambah beta 3 RGDP. T minus 1 tambah, nah ini beta 4. Beta 4 ini sama dengan 0. Ini adalah nilai ECM-nya. Itu nilai residual. Ya, seperti yang kita ketahui, nilai ECM itu didapat dari residual di dalam jangka panjang. Nah, ini adalah bentuknya. Lalu bagaimana persamaan dari VECM itu sendiri? Nah, persamaan VECM itu sendiri, nah ini karena ada tiga variabel, price, jumlah money supply, lalu inflasi, dan RGDP, Real Gross Domestic Product. Sehingga akan menjadi persamaan VECM-nya menjadi delta MT sama dengan alpha M beta 1 MT minus 1 ditambah beta 2 nah itu PT minus 1 tambah beta 3 YT minus 1 tambah beta 4 ditambah VT. Nah ini, jadi ada perbedaannya ya di sini ya. Nah di sini ada error term-nya. Lalu untuk P-nya berarti delta PT sama dengan alfa P sama dengan beta 1 M T minus 1 tambah beta 2 P T minus 1 tambah beta 3 Y T minus 1 tambah beta 4 tambah mu T. Nah, ini sama juga dengan error term. Tapi setiap koefisien dari setiap variabel atau persamaan dari setiap variabel itu memiliki nilai atau notasi yang berbeda. Tapi intinya sama bahwa ini adalah nilai error term-nya. Nah, berarti yang RGDP menjadi gimana? Delta RGDPT sama dengan ini Y ini RGDP ya. Untuk memudahkan teman-teman. Delta RGDPT sama dengan alpha RGDP beta 1 MT minus 1 tambah beta 2 P T minus 1 tambah beta 3 RGDP T minus 1 tambah beta 4 tambah ya ini, sama aja ini nilai error term-nya. Nah ini adalah persamaan dari VECM. Nah yang membedakan antara VECM dan VAR bahwa VECM ini kita boleh tidak menggunakan lag. Jadi 0, lag-nya bisa 0 sama 0 seperti ini. Atau lag-nya sama, 1, 1, 2, 2. Atau berbeda seperti sebelumnya, seperti VAR 1, 2. Nah ini teman-teman. Jadi beberapa kelebihan dari VECM itu adalah fleksibilitasnya terhadap lag yang digunakan. Seperti itu. Oke, kita langsung contohkan di sini. Saya hapus ini ya. Kita ada variabel RGDP, lalu M atau jumlah uang beredar, money supply, inflasi sama RGDP. Kita gunakan ketiga variabel itu aja. Nah, kita open, lalu kita asfar. Oke, sebelumnya setiap kita mau melakukan permodelan, langkah awal itu akan selalu uji stasionaritas. Ya, tetapi uji stasionaritas, saya yakin di sini teman-teman sudah sangat paham.
Nah, jadi bisa langsung kita ke bentuk permodelannya. SGDP. Nah, di sini yang membedakan ini adalah standar VAR. Kita menggunakan yang vector error correction. Nah, tahun kita dari tahun 97 Q3, misal kita sampai 2012 Q4. Nah, antara VCM dan VAR, ini kurang lebih variabel yang kita gunakan itu harus bersifat parsimonius atau bilangan terkecilnya. Di mana yang VCM itu dapat ditoleransi dengan menggunakan log. Pindah ke bentuk logaritma. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa VCM itu memiliki fleksibilitas dalam penggunaan lag. Sehingga bisa kita klik 0, 0. Berarti ini tidak ada lag untuk endogenous variabelnya. Atau seluruh variabel kita tidak menggunakan lag. Nah, nanti di sini kita ada uji kointegrasi, atau kita juga melakukan restriction pada model. Oke, kalau sudah kita klik. Di sini, ini adalah bentuk persamaan dari VECM tanpa lag. Ketika kita tidak menerapkan lag, maka tidak akan muncul persamaan untuk jangka pendeknya di sini. Jadi langsung nilai kointegrasi. Ini adalah persamaan untuk jangka panjangnya yang atas ini, teman-teman. Dan untuk M1-nya, nah, ini karena kita taruh di depan atau sebagai variabel dependent, di sini akan ada namanya normalisasi, sehingga dia tidak memiliki nilai T hitung, standar error, dan nilai koefisiennya. Sehingga yang kita baca adalah di sini. Untuk jangka panjang menunjukkan bahwa RGDP itu berpengaruh terhadap jumlah uang beredar. Pengaruhnya apa di sini? Ini koefisiennya negatif. Ini koefisien, ini standar error, ini T hitungnya. Nah, kalau kita bandingkan min 7,026 kalau sama ya 1,98. Ini area reject H0. Nah, berarti kan minus 7 ada di sini. Dia reject H0. Artinya bahwa RGDP berpengaruh terhadap jumlah uang money supply. Dan dari sini kita bisa lihat pengaruhnya negatif. Artinya pertumbuhan pendapatan di masyarakat atau tingkat pendapatan nasional meningkat, itu akan menurunkan money supply. Artinya bisa jadi, ini karena di negara Austria, semakin tinggi tingkat pendapatan yang didapat oleh masyarakat Austria, itu tidak akan merubah konsumsi, atau mereka akan lebih banyak menabung, sehingga jumlah uang beredar berkurang. Seperti itu. Ya. Ini adalah yang menggunakan atau tidak menggunakan lag. Nah, di sini kita harus menguji kointegrasi. Apakah penggunaan lag-nya 0 itu fit untuk model VCM ini? Berarti kita tinggal klik co-integration test. Nah, untuk co-integration test, teman-teman boleh memilih di mana aja ini. Ya. Ada yang menggunakan no intercept dan trend, ada yang intercept tanpa trend, intercept tanpa trend, intercept dan trend, dan selanjutnya. Umumnya kita akan menggunakan di yang nomor 3. Ini adalah kointegrasi dengan pendekatan Johansen. Nah, kalau ECM kemarin kita harus menggunakan yang Eagle, Granger, atau Philip Auliaris.
Nah, kalau untuk VCM ini harus menggunakan Johansson. Syarat diterimanya model VCM salah satunya harus terkointegrasi. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Nah, cara membacanya gimana nih? Di sini terkointegrasi. Kalau ada tanda bintangnya, pasti nilai probabilitasnya di bawah 0,05, yang artinya apa? Dia menolak H0. Artinya terdapat kointegrasi. Kointegrasi di dalam pendekatan VCM itu harus ada dua pendekatannya, trace dan maximum engine value. Dengan no lag, ya, tanpa lag, VCM di sini memiliki nilai kointegrasi yang sama antara nilai trace dan nilai maksimum engine value-nya. Nah ini. Nah, kalau ada tanda bintangnya, pasti probabilitasnya di bawah 0,05, artinya terdapat kointegrasi. Ya, sekarang kalau kita coba menggunakan lag yang sama. Contoh, kita klik estimate, lalu kita pindah ke 1. Oke, selanjutnya kita pilih view integration test. Oke, masih terdapat kointegrasi di level 5%. Ya. Oke, kalau sudah, kita coba sekarang menggunakan yang 1-2. Lalu view integration test. Nah, untuk 1-2 di sini malah tidak terdapat kointegrasi. Nih, maximum engine value test indicates no co-integration at the alpha 5% level. Ya, seperti itu. Sekarang kalau kita naikkan lagi misal 1, 3. Integration. Nah, jadi semakin tinggi nilai lag yang digunakan, itu kemungkinan besar malah tidak terdapat kointegrasi. Sehingga kita bisa menggunakan yang 1-1. Contoh saja. Ya. Nah, ini adalah menunjukkan hasil VCM. Karena di sini sudah ada lag-nya, maka ini dapat kita gunakan sebagai long run, dan ini kita gunakan sebagai short run. Nah, koefisien jangka panjangnya dapat kita tulis menjadi nih. Ya, ini yang berpengaruh adalah RGDP. Kalau untuk jangka pendeknya, apa variabel apa yang berpengaruh? Sepertinya tidak ada variabel yang berpengaruh di jangka pendek. Kalau kita lihat, nah, kalau menggunakan level 10% alfanya, yang berpengaruh ini M1 terhadap M1 atau money supply pada tahun sebelumnya terhadap money supply saat ini, dan inflasi itu berpengaruh terhadap money supply juga. Kalau menggunakan alfa 10%. Ya, tapi biasanya kita kan menggunakan alfanya 5%, sehingga tidak ada variabel independen yang berpengaruh di jangka pendek, tapi semuanya berpengaruh di jangka panjang. Nah, ini adalah menggunakan lag 1 dan 1. Ketika kita sudah melihat adanya persamaan jangka pendek, jangka panjang, maka langkah selanjutnya, kita tadi juga sudah menguji kointegrasi, maka langkah selanjutnya ini kita bisa menggunakan restriction. Restriction itu apa? Restriction itu digunakan, misal ya, tadi kan kita tidak berhasil di 1-2. Nah, ini kita lihat kenapa ini tidak berhasil. Ini kita bisa menggunakan restriction. Nah, di sini kan tadi
tidak terkointegrasi. Nah, oke. Nah, ini kita deteksi. Ini kenapa tidak terkointegrasi. Kita bisa lihatnya di sini. Ya, restriction nanti kita harus memasukkan apa yang ingin kita larang atau apa yang ingin kita restrict dalam variabel yang kita gunakan. Nah, di sini penulisannya seperti ini didapat dari mana? Teman-teman bisa lihatnya di sini. Teman-teman pilih representation. Oke. Nah, di dalam representation apa yang ingin kita terapkan untuk restriction-nya ini bisa teman-teman lihat di sini. A11, B11. Ya. A itu berarti untuk variabel money supply, B itu untuk variabel apa? Inflasi, lalu C itu adalah untuk variabel RGDP. Nah, ini berarti nilai konstanta terhadap nilai koefisien dari M-1. Nah, misal kita di sini ingin merestriksi B11, nah ini contohnya B11 dengan A31 contoh. A31 itu mana A31? Nah, A31 berarti di sini. Atau B11 berarti kita nanti tulisnya B11 sama dengan 1, A buka kurung 31 sama dengan 0. Ini teman-teman nanti tidak perlu waktu tugas praktikumnya, tidak perlu melakukan restriction ya Bapak. Ini hanya tambahan pengetahuan saja, di mana di dalam VCM ini kita bisa membuat suatu variabel menjadi restrict terhadap variabel lainnya. Seperti itu. Ya. Oke. Sebelumnya di sini ada teman-teman kita dengarkan terlebih dahulu ya. Yang mau absensi sekarang teman-teman bisa absensi dengan passwordnya VECM. Kita dengarkan aja dulu.
Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan restriksinya tadi ya. Kita coba, kita klik estimate, kita pilih yang restriction ini. Lalu kita pilih impose. Nah, tadi kita sudah menulisnya, contohnya B1. Ya, ini yang pertama kita coba. B1 sama 1 sama dengan 1, lalu koma A 31 sama dengan 0. Nah, di sini nanti akan muncul restriksinya. Restriction identify all co-integrating factor dengan rank 1, dan di sini nilai probability ya itu adalah 0,04 atau di bawah alfa 5%, sehingga restriksinya itu bisa kita gunakan. Kalau restriksinya memiliki nilai probabilitas di atas 0,05, itu berarti restriksi atau co-integrating restriksinya itu gagal. Ya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus untuk mengetahui nilai restriksinya itu bisa menggunakan tadi ya, menggunakan representation-nya dulu. Dan ini tidak wajib teman-teman menerapkan ini. Tapi mungkin kalau teman-teman skripsi lalu bimbingan Pak Agus, nah nanti kenapa VHM tidak terkointegrasi? Nah, teman-teman harus menguliknya dengan cara restriksi ini. Atau bisa juga kita tulis restriksinya. Contoh, kita buat lebih banyak, itu juga boleh. Misal di sini jadi 1,2 sama dengan -1. Nah, ini boleh. Ya. Lalu atau semua sudah bisa. 1,3 sama dengan 0. Nah, jadi kombinasi-kombinasi ini ketika kita merestriksi suatu variabel, nanti akan ada normalisasi terhadap variabel. Kayak tadi kita nih, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semuanya terkena normalisasi. Ini jadi -1, jadi -1. 0, 0. 1, 1. Nah, ini sehingga kita ketika menggunakan restriksi di sini dan restriksinya juga di bawah 0,05, sehingga restriksinya diterima. Kita berfokus pada nilai dari jangka pendek. Short run di sini. Nah, ini adalah ketika kita merestriksi variabel untuk melihat kenapa sih variabel tadi tidak terintegrasi. Nah, kita tadi sudah belajar VECM, lalu kita sudah belajar VECM restriction. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai VECM forecasting. Nah, jadi VECM itu ada 3 bentuk. Ada VECM awal. VECM awal ini yang biasa atau yang sederhana yang sudah kita lakukan tadi di awal. Lalu VECM restriction ini adalah yang saat ini kita pelajari. Nah, VECM sederhana itu harus terkointegrasi. Nah, kalau VECM restriction ini kita cari tahu kenapa tidak terkointegrasi, sehingga kita melakukan normalisasi pada jangka panjangnya. Dan syaratnya restriksi diterima itu ketika nilai probability chi-square dari restriksinya itu di bawah alfa 5%. Nah, sekarang kita melakukan forecasting. Nah, ini yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke forecastingnya. Oke, kita masuk ke sini. Kita gunakan 1, 2. Ya, ini kointegrasinya. Nanti kita akan belajar multiple cointegration di dalam VECM. Oke, sudah kita klik OK di sini. Nah, ini kok masih restriction. Oh ya. Nah, oke.
Nah, sekarang bagaimana cara melakukan forecasting? Ini kurang lebih sama seperti yang sudah kita lakukan di VAR. Ya, di mana kita bisa klik di sini adalah PROC, Make Model. Nah, ini adalah model yang akan kita forecast. Model yang kita forecast ini ada MP dan RGDP, money supply, price, dan RGDP. Maka selanjutnya kita klik solve di sini, teman-teman. Nah, kita menggunakan yang deterministic, lalu yang dynamic solution, lalu solution sampelnya yang akan di forecast itu berapa? Misal 2000, tadi kan sampai 2012 Q4. Nah, kita bisa klik 2013 Q1 sampai 2014 Q4. Ini data yang kita miliki ini ada sampai tahun 2014. Tetapi kita mundur, gunakan sampai 2012 untuk mengetahui bagaimana cara forecast di tahun 2013 dan tahun 2014. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini adalah hasilnya. Untuk memudahkan melihat ini, maka kita bisa klik PROC, lalu pilih Make Graph. Sini kita grafiknya yang kita gunakan adalah all variable types, lalu adalah all model variabelnya. Lalu kita akan membandingkan antara nilai aktual dengan nilai yang kita gunakan. Ya, kita sampel yang kita ingin lihat tuh dari tahun 2012, aslinya bisa aja dari tahun 2010 untuk melihat pergerakan. Kita juga memilihnya yang deterministic. Nah, ini kita ingin membuat dynamic forecast dari tahun 2013 sampai tahun 2014. Jadi kalau sudah kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Ini terlalu kecil sebenarnya. Kita pilih PROC. Seperti ini jadinya. Nggak bisa di zoom aja. Nah, ini contohnya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah nilai aktual yang warna biru dan baseline-nya yang warna hijau. Hasil forecasting-nya ini menunjukkan hasil forecast-nya ini berada di bawah nilai baseline-nya. Nah, seperti ini. Lalu kalau yang price, hasil forecasting-nya ini kurang lebih sama dengan baseline-nya. Ini adalah, lalu yang GDP, ya, dia berada di bawah nilai baseline-nya. Ya. Tetapi dari ketiga ini, itu tidak ada yang terlalu tinggi, terlalu over optimistic terhadap forecast-nya. Misal RGDP, kalau misal warnanya merah, misal seperti ini. Nah, dia di atas nilai baseline dan jauh dari baseline-nya, sehingga forecast-nya menunjukkan hasil yang over optimistic. Nah, ini tapi masih walaupun dia di bawah dari nilai baseline, ini masih toleransi karena tidak terlalu jauh. Seperti itu. Apalagi yang price tadi. Nah, ini adalah cara kita melakukan forecasting. Apakah restriction bisa kita lakukan forecasting? Itu tetap bisa. Ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari VCM forecasting. Nah, tadi VCM sederhana, VCM restriction, lalu VCM forecasting. Nah, sekarang kita akan mencoba VCM multiple co-integration. VCM multiple co-integration. Sorry, ternyata hilang. Saya buka dulu lagi. Nah, untuk VCM multiple co-integration, kita kembali ke sini. GDP. Kita pilih VAR, VCM,
1997. Q3 ini tahun kita, lalu kita tulis log. Nah, kita coba dengan X1, 2. Kointegrasinya berarti number kointegratingnya menjadi 2, Ustaz. Karena lebih dari 1. Ini bisa nggak ini? Oke, kita coba. Nah, ini ya. Karena terdapat multiple co-integration, sehingga ada 2 variabel yang ternormalisasi, teman. Itu adalah variabel M dan P. Sehingga hanya memiliki 1 variabel. Di mana variabel RGDP ini dia konsisten hasilnya minus. Bisa kita tambahkan dengan variabel interest rate kalau seperti ini. Kita coba. Nah, ini adalah bentuk dari multiple co-integration. Ini adalah I-nya atau interest rate-nya, suku bunganya. Apakah multiple co-integration ini diterima? Kita coba klik view, lalu kita uji Johansson co-integration test-nya. Nah, kita klik seperti ini. Nah, ternyata tetap ada co-integrasi. Test indicates to co-integrating equation at the 5% level. Nah, jadi ada co-integrasi sehingga multiple co-integration dapat kita terapkan. Tetapi ketika kita menggunakan lebih dari 1 co-integrasi, maka akan ada tergantung, misal 2 co-integrasi berarti akan ada 2 variabel di long run yang akan ternormalisasi sehingga nanti tidak akan muncul nilai koefisien, standar error, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman bisa melihatnya nanti di jangka pendeknya. Ini tahun yang saya gunakan ini masih sangat sedikit ya. Dari tahun 98, 97 Q3 sampai 2012. Ini sangat sedikit sekali untuk model data time series dinamis. Sehingga nanti tinggal teman-teman jelaskan nanti di hasilnya. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah model VHM, teman-teman. Nah, nanti teman-teman melakukan di praktikumnya, itu adalah VHM sederhana. Kedua, VHM forecasting. Sama VHM multiple co-integrating. Nah, ketiga ini. Nanti teman-teman lihat nilai T hitungnya, lalu jelaskan. Lalu forecastingnya juga dijelaskan apakah dia over optimistic atau sesuai dengan baseline dan lain sebagainya. Ya, dijelaskan secara teori ekonomi juga. Lalu yang multiple co-integrating, teman-teman lihat juga apakah diterima atau tidak. Ya. Lalu pembagiannya, oke. Tadi kita menggunakan UK ya. Oke, berarti Swedia kelas D, Prancis kelas E, Deutschland atau Jerman itu kelas F. Ini silakan teman-teman kerjakan dan dikumpulkan di praktikum paling lambat hari Senin jam 21.00. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Tidak ada ya, mudah dipahami ya untuk VCM ini tidak rumit, cuma ini cukup tricky ya, karena tidak semua yang kita gunakan ya, mungkin saja nanti di Swedia, Prancis atau Deutschland itu tidak terkointegrasi, forecastingnya over optimistic, atau multiple kointegrasinya tidak diterima. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, ini kita akhiri. Ini kita tinggal 2 minggu lagi, teman-teman, untuk mengumpulkan UK 3
yaitu dalam bentuk mini skripsi. UK4-nya juga nanti dalam bentuk mini skripsi juga. Sehingga kalau kalau tidak dicicil dari sekarang, nanti teman-teman akan kerepotan. Dan ini biasanya yang membuat nilai mahasiswa ilmu ekonomi kurang maksimal di ekonometrika itu nanti di sini. Karena mengerjakan mini skripsinya mendadak, judulnya asal-asalan dan lain sebagainya, modelnya dipaksa masuk padahal tidak layak menggunakan model tersebut. Sehingga saya harap teman-teman dari sekarang mulai nyicil, karena sudah saya beritahu cara mencari judul, datanya juga pasti akan disampaikan di dalam makalah yang teman-teman jadikan rujukan. Tinggal teman-teman cari, lalu teman-teman ini juga ada recordingnya, sehingga lebih mudah. Nah, teman-teman belajar lagi, bisa langsung di-apply. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Pak, mau tanya Pak. Monggo. Itu mini skripsinya tentang apa Pak? Bebas atau sesuai dengan materi? Bebas. Terus metodenya Bebas. Pak? Metodenya tergantung data yang teman-teman gunakan. Apakah ECM, VAR, VCM. Ya Pak? Ya. Modelnya itu sesuai yang fit. Ya. Nanti akan kelihatan ini model yang fit dan yang tidak, nanti itu akan kelihatan. Ya, VAR kemarin ada langkah-langkahnya. VCM ada langkahnya. ECM ada juga. Dan minggu depan akan ada model terakhir dalam data time series, di mana itu bisa jadi alternatif model buat teman-teman untuk mengerjakannya. Seperti itu. Ada lagi? Ini tanyakan. Oke, kalau tidak ada, kita tutup materi kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.